Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama beribadah. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan ada di tempat kita di mana kita beribadah. Selamat mengikuti. Shalom, Jemaat GBI Ketapang Utara yang kami kasihi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pastinya luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam sepanjang hidup kami, hari lepas hari. Walaupun saat ini Tuhan, kondisi kami tidak memungkinkan kami untuk beribadah di gereja, tapi kami rindu bersekutu dengan Engkau dan jemaat-Mu Bapa melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir dan bertata di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami. Dan Engkau sendiri Bapa yang akan melawat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sendiri yang akan memberikan mereka penghiburan, pelepasan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kuasa-Mu tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
Salam sehati. Puji Tuhan, saudara. Pada hari ini kita kembali mengikuti ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa beribadah. Walaupun ibadah kita di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau terlebih dahulu kita berdoa. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa memuji Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu semua ini adalah karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami roh pengertian kepada kami, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar, dan juga urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah saudaraku, kita sudah baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ini, mengisahkan tentang seorang murid Yesus. Pada waktu Yesus menampakkan diri pada para murid yang pertama, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, para murid menceritakan pada Thomas pengalaman yang mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya. Thomas tidak akan pernah percaya kecuali dia melihat sendiri dan memegang tangan dan lambung Yesus. Untuk membuktikan bahwa apa yang dilihat itu benar-benar nyata sebagai bukti bahwa Yesus bangkit.
Nah, saudaraku, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya 8 hari kemudian, ketika murid Yesus kembali berkumpul, Thomas bergabung dengan mereka. Nampaknya Thomas berharap Yesus akan menampakkan diri kembali. Sehingga dia bisa membuktikan dengan melihat sendiri penampakan Yesus itu. Seperti halnya beberapa hari yang lalu, mereka menutup dan mengunci pintu rapat-rapat karena mereka masih diliputi rasa takut. Dan Yesus pun juga datang dengan cara yang sama. Tiba-tiba saja Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena sebelumnya Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus mengetahui keraguan-raguan Thomas. Maka disuruhlah Thomas untuk meraba tangan dan lambung Tuhan Yesus. Setelah itu, barulah Thomas percaya. Setelah Thomas memegang dan meraba tangan dan lambung Tuhan Yesus, Thomas melihat sendiri, barulah Thomas percaya. Saudara, memang seringkali kita seperti demikian. Seringkali kita inginnya melihat dulu, baru percaya. Seperti Thomas. Thomas ingin melihat dulu, baru percaya. Seperti halnya kalau kita ingin membeli sesuatu, maka kita akan meneliti dahulu, bukan? Segala sesuatunya dengan baik. Kalau sudah cocok dan tidak bermasalah, baru kita mau membayarnya. Lebih-lebih kalau barang yang mau kita beli adalah barang yang harganya sangat mahal. Apakah itu mobil, rumah, maka kita akan meneliti dengan baik. Dengan baik-baik, meneliti dengan hati-hati. Apakah surat-surat mobil itu, apakah surat-surat rumah itu lengkap dan asli? Jangan sampai nantinya setelah kita membelinya, kita menghadapi masalah. Kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak hati-hati dalam memeriksa surat-suratnya, terjadi sesuatu, masalah, itu akan sangat menyulitkan kita. Dan itu akan membahayakan hidup kita. Cara seperti itu adalah hal yang biasa terjadi. Orang dunia punya falsafah seperti itu. Lihat dulu, baru percaya. Mereka menggunakan istilah teliti sebelum membeli. Pernah dengar iklan seperti ini? Teliti sebelum membeli. Karena kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Artinya kita tidak mau membeli barang yang tidak pernah kita lihat, lalu kita langsung bayar. Tapi kita mau melihat dulu barangnya, baru kita percaya. Saudaraku, salah satu murid Yesus yang bernama Thomas juga pernah mengikuti cara dunia ini, saudara. Cara yang diadakan di dunia ini. Pada waktu teman-temannya mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus setelah peristiwa kebangkitan, maka Thomas itu tidak percaya. Meskipun teman-temannya sudah berusaha meyakinkan Thomas, namun Thomas tetap bersikeras tidak mempercayainya. Ia mengatakan bahwa hal ini hanyalah isapan jempol belaka. Ia baru yakin kalau sudah mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Dan dia baru mau percaya
kalau dia sudah mencucukkan jarinya ke lubang bekas tombak di lambungnya Yesus. Thomas benar-benar baru mau percaya kalau dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini seringkali secara tidak sadar kita juga menggunakan iman Thomas, sehingga kita tidak melihat mujizat Tuhan. Karena cara Tuhan sangat bertolak belakang dengan cara dunia. Teori Tuhan berbanding terbalik dengan teori dunia yang menganut paham lihat dahulu baru percaya. Sebaliknya, Tuhan mengajarkan kepada kita percaya dulu baru kita akan melihat mujizat. Cara Tuhan memang tidak masuk akal. Cara Tuhan memang di luar pikiran kita. Teori seperti itu memang tidak bisa diterima oleh logika dan nalar kita. Karena otak manusia yang pintar sekalipun tidak akan bisa menerima kebesaran dan kehebatan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita mau merubah pola pikir kita seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita, yaitu mari kita mau belajar percaya. Belajar percaya walaupun kita tidak melihat pada waktu tangan dan kaki Tuhan terpaku. Meskipun kita tidak melihat lambung yang tertikam. Meskipun tak kulihat mahkota durinya. Meskipun tak kulihat darahnya yang mengalir di sekujur tubuh Yesus. Meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong karena dia sudah bangkit. Namun kita mau tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah penebus kita. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita sedang menghadapi problema. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Kita berharap Tuhan memberikan mujizat pada kita. Tapi sampai hari ini, kita belum melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kita masih terus bergumul, kita masih terus berdoa. Saudara, mungkin saat ini saudara mulai ragu-ragu dengan doa yang sudah saudara naikkan kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang bimbang. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah masalah saya bisa selesai? Saat ini mungkin saudara sedang mengalami ini. Tapi kita mau percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa dia berjanji akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Intinya saudara, kita percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat jawaban Tuhan akan diberikan kepada kita. Kelihatannya tidak ada jalan, sepertinya jalan buntu. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan akan membuka jalan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, jangan lagi kita bimbang.
Jangan lagi kita ragu akan kuasa Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Kita akan naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan kami boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini dan setiap umat-Mu yang sudah
mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biar Tuhan perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan, ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali pada kali yang akan datang, untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari sudah kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Pagi Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.